Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa klik link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Kawat lurus yang membujur dari arah barat ke timur terletak dalam medan magnetik yang arahnya ke selatan. Jika kawat dialiri arus listrik sebesar I dengan arah dari barat ke timur, kawat akan mengalami gaya magnetik yang arahnya titik-titik. Jadi kita gambarkan dalam arah mata angin. Jadi di sini timur, selatan, barat, kemudian utara. Kalau kita gambarkan dengan bentuk sedemikian, dan disebutkan bahwa arus listrik yang besarnya I merambat dengan arah dari barat ke timur. Kita gambarkan dengan garis yang berwarna merah dari barat menuju ke timur. Kemudian medan magnetiknya bergerak ke arah selatan. Kita gambarkan dari utara mengarah ke selatan. Dan dengan menggunakan aturan tangan kanan, kita posisikan sehingga jempol kita, posisi jempol kanan searah dengan di garis yang berwarna merah, mengarah ke sebelah kanan. Kemudian keempat jarinya mengarah ke arah selatan tersebut, maka nanti akan kita posisikan bahwa telapak tangan kita menghadap ke arah layar, yang artinya bahwa gaya Lorentz yang timbul akan masuk ke dalam bidang. Maka kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Muatan listrik 5 mikrocoulomb bergerak dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 6 meter per second sejajar dengan kawat lurus yang dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Jika muatan tersebut terletak pada jarak 10 cm dari kawat, muatan akan mendapat gaya magnetik sebesar titik-titik. Kita tuliskan nilai-nilai dari data soal. Muatan 5 mikrocoulomb kita tukar menjadi 5 dikali 10 pangkat 6 coulomb. Kecepatannya adalah 4 kali 10 pangkat 6 meter per second. Kuat arusnya adalah 20 ampere. Dan jaraknya adalah 10 cm. Kita tukar ke satuan meter. Dibagi 100 menjadi 0,1 meter. Dari nilai I dan A ini kita akan menghitung nilai medan magnetik dengan menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Jadi kita substitusi nilai mu 0-nya adalah konstanta, 4pi kali 10 pangkat minus 7, dikali kuat arusnya 20, kemudian dibagi dengan 2pi dikali jaraknya adalah 0,1. 4pi dibagi 2pi adalah 2, dikali 20 menjadi 40, dibagi 0,1 hasilnya adalah 400 dikali 10 pangkat minus 7 atau 4 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian kita gunakan nilai medan magnetik B-nya untuk mencari gaya magnetik, yaitu F sama dengan B dikali Q dikali V. Nilai B-nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 5. Nilai Q-nya adalah 5 mikrocoulomb, 5 kali 10 pangkat minus 6. Dan dikalikan dengan besar kecepatannya, yaitu 4 dikali 10 pangkat 6. 4 kali 5, 20, dikali 4 menjadi 80. Kemudian 6 dan 6 habis menyisakan 10 pangkat minus 5. Kita ubah menjadi 8 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Kita pilih jawabannya di option C. Soal selanjutnya. Dua buah kawat sejajar masing-masing dialiri arus listrik sebesar 5 ampere dan 2 ampere yang searah. Kita tuliskan nilai I pertama, I1 saja kita buat. I pertama adalah sebesar 5 ampere, I kedua besarnya 2 ampere, dan arahnya searah. Arus listrik yang searah akan menyebabkan gaya yang timbul adalah gaya yang saling tarik-menarik. Kemudian diberikan lagi bahwa jarak dari kedua buah muatan tersebut adalah sebesar 20 cm. Dan untuk satuan jarak kita ubah ke satuan standar, dalam hal ini
kita ubah ke satuan meter, maka kita bagi 100 ya. Jadi dari satuan senti ke meter kita bagi 100, 20 dibagi 100 adalah 0,2 meter. Ditanyakan adalah besar gaya magnetik tiap satuan panjang. Berarti rumusnya adalah F per L, gaya persatuan panjang adalah μ0 kali I1 kali I2 per 2 kali Pi kali A. Dan dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada, di mana nilai dari μ0 tersebut adalah sebuah konstanta, yaitu 4 Pi dikali 10 pangkat minus 7, dikali besar kuat arus yang pertama adalah 5, kemudian arus yang kedua adalah 2, dibagi dengan 2 Pi dikalikan jaraknya 0,2. 2 Pi dikali 0,2 adalah 0,4 Pi, maka 4 Pi dibagi 0,4 Pi hasilnya 10, dikali 5, 50, dikali 2 adalah sebesar 100. Berarti 100 dikali 10 pangkat minus 7, kita sederhanakan menjadi 1 dikali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah muatan listrik minus 5 mikrokolom yang bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 5 meter per second ke kanan berada dalam medan magnetik sebesar 4 kali 10 pangkat 3 Tesla dengan arah masuk bidang gambar. Besar dan arah gaya magnetik yang dialami muatan adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan arah dari muatan tersebut adalah kita tuliskan sebagai negatif 5 mikrokolom, berarti negatif 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom yang bergerak ke arah kanan. Ini adalah arah V-nya. Kemudian medan magnetiknya masuk ke bidang gambar, berarti medan magnetiknya kita simbolkan dengan simbol X. Maka kalau kita tempatkan V itu sebagai arah jempol, kemudian karena muatannya negatif dan medan magnetiknya masuk ke arah bidang gambar, berarti arah jempol kita akan keluar dari bidang dan kita akan gambarkan bahwa gaya Lorentz-nya berarah ke arah bawah. Jadi kita tuliskan F-nya ke arah bawah dan nilainya akan kita hitung dengan menggunakan rumus F sama dengan B dikali Q dikali V. Nilai B-nya adalah 4 kali 10 pangkat 3. Nilai Q-nya kita masukkan nilainya saja 5 dikali 10 pangkat minus 6. Dikalikan dengan kecepatannya adalah 6 dikali 10 pangkat 5. 4 kali 5, 20. Kali 6 adalah 120. Dikali 10 pangkat. 3 ketemu minus 6. Minus 3 dikali 5 lagi. Hasilnya adalah 10 pangkat 2. Dan kalau kita sederhanakan adalah 12 kali 10 pangkat 3. Ternyata pilihannya tidak sesuai. Jadi kita mungkin ralat dulu bahwa nilai B-nya sebenarnya terlalu besar ya. Nilai B itu biasanya di kisaran minus 3, minus 4, minus 5 seperti itu. Kalau kita ganti mungkin nilai B-nya menjadi 4 kali 10 pangkat minus 3. Maka nilai F-nya adalah B dikali Q dikali V. 4 kali 10 pangkat 3 dikali min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat 5, kita akan peroleh 120 dikali min 4. Dan kalau kita sederhanakan menjadi 12 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Jadi mungkin kalau diperbaiki kita akan pilih jawabannya yang option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. 3 buah kawat sejajar masing-masing dialiri arus listrik yang sama besar yaitu 5 ampere. Besar gaya magnetik tiap satuan panjang pada kawat B adalah titik-titik. Jadi di kawat B ini akan mengalami gaya yang disebabkan oleh kawat A karena arahnya sama-sama ke atas. Akan terjadi gaya tarik-menarik yaitu besarnya gaya FAB. Berarti gaya yang ditimbulkan oleh kuat arus listrik A dan kuat arus listrik B. Antara B dan C juga arahnya sama, berarti akan terjadi juga gaya tarik-menarik yang kita beri simbol FBC. Kita akan hitung nilai FAB, berarti μ0 dikali kuat arus A, dikali kuat arus B, dibagi 2pi dikali jaraknya, kemudian dikalikan dengan panjangnya. Tapi dalam hal ini karena dia gaya persatuan panjang, kita tuliskan F per L-nya.
Maka nilai mu nolnya adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Arusnya sama, yaitu 5 ampere, 5 ampere dibagi 2 kali pi dikali jaraknya 20 cm, kita tukar ke meter adalah 0,2. 2pi dikali 0,2, 0,4 pi. 4pi dibagi 0,4 pi adalah nilainya sama dengan 10 pi. Kemudian kita kalikan dengan 5 dikali 5 adalah 25. Jadi kita peroleh nilainya di sini. Tadi 4pi dibagi dengan 0,4 pi adalah 10, dikali 5 kali 5 adalah 25, dikali 10 pangkat min 7, nilainya adalah sebesar 250 dikali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Kemudian gaya FBC persatuan panjang sama dengan mu 0 dikali kuat arus listrik B kali kuat arus listrik di C dibagi 2pi kali A, di mana kali ini jaraknya kita gunakan yaitu di 0,1 meter. Kita substitusikan menjadi 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 5 dikali 5 dibagi 2pi dikali 0,1. 4pi dibagi 2pi adalah 2, dikali 0,1 menjadi 20, dikali 5 kali 5, 25, dikali 10 pangkat minus 7, kita peroleh 500 dikali 10 pangkat minus 7. Karena besar FBC lebih besar daripada FAB, maka F resultannya adalah 500 kali 10 pangkat minus 7 dikurang 250 kali 10 pangkat minus 7, hasilnya adalah 250 kali 10 pangkat minus 7 ke kanan. Dan bisa kita sederhanakan menjadi 2,5 dikali 10 pangkat minus 5. Kita pilih jawabannya di option. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.